Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada Minggu hari ini, 6 September 2020. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKO Bekasi 1, atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya pada minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu jemaat sekalian dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan dapat informasikan Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa ibadah pada minggu hari ini dan juga minggu yang akan datang juga akan dilakukan melalui live streaming dan Bapak Ibu bisa hadir di dalam gedung gereja untuk ibadah dan juga dapat bersama-sama beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat terkasih, kita bersatu teduh sejenak untuk mendengarkan penekanan beberapa warta jemaat pada hari ini untuk kegiatan sepekan. Peneguhan CD untuk katekisasi tahun ajaran 2019-2020 dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 11 WIB atau pukul 11 siang. Kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021 dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 12 siang dan juga Jumat pukul 18 atau pukul 6 sore yang dilaksanakan di gereja. Diinformasikan kepada katekisan dan juga orang tua bahwa katekisasi yang beberapa minggu ini dilakukan secara online, sekarang ini akan dilakukan secara langsung di gereja. Mohon Bapak Ibu katekisan dapat memperhatikan jadwal yang ada. Ibadah sekolah minggu dilakukan melalui Google Meet dimulai pukul 7 pagi dan link ibadah akan diberikan 15 menit sebelum ibadah sekolah minggu. Mohon juga perkenan Bapak Ibu untuk orang tua untuk mengingatkan putra-putri kita walaupun ibadah secara online tetap Komisi Sekolah Minggu melakukannya sesuai jadwal yaitu setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Linknya akan dibagikan 15 menit sebelum pukul 7 pagi. Mohon perkenan Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan putra-putri kita. Sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19 yang dihadapi dalam kehidupan jemaat, maka gereja memberikan bantuan pada jemaat yang terkena dampak secara langsung. Bantuan diberikan berupa paket sembako dengan perkiraan harga Rp100.000. Jemaat dapat berpartisipasi atau ambil bagian dalam kegiatan ini. Bantuan dana untuk pembelian sembako dapat dilakukan melalui transfer ke rekening GKO Bekasi 1 dengan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam warta jemaat dan mohon juga ketika melakukan transfer Bapak Ibu dapat mengirimkan beritanya melalui WA sebagaimana nomor handphone yang tercantum di dalam warta jemaat. Untuk itu Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk partisipasi jemaat di dalam kita memberikan bantuan kepada jemaat yang memerlukannya. Pembelian lahan gereja untuk laporan dan tujuan dari pembelian lahan ini dapat Bapak Ibu jemaat sekalian baca untuk keterangan lengkapnya di dalam warta jemaat. Diberitahukan kepada jemaat GKO Bekasi 1 bahwa seluruh persembahan, baik itu ibadah minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah komisi, persembahan bulanan dan diakonia, persembahan persepuluhan, persembahan syukur lainnya yang akan diberikan ke gereja, kami menghimbau agar dipersiapkan masing-masing keluarga untuk disampaikan pada saat ibadah minggu, sebagaimana ada di depan pintu gereja
dapat Bapak Ibu jemaat sekalian dapat diletakkan di dalam kotak persembahan yang ada di depan pintu gereja. Atau juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening mandiri atas nama gereja GKO Bekasi 1. Dan mohon perkenan juga jemaat ketika melakukan transfer persembahan apapun dapat memberikan beritanya kepada bendahara atau jemaat atau majelis jemaat yang ada di wilayah keluarga Bapak Ibu masing-masing untuk kami dapat ketahui dan kami laporkan di dalam warta jemaat untuk selain persembahan ibadah minggu untuk bulanan dan diakonia atau untuk yayasan, Bapak Ibu mohon perkenannya untuk memberitahukan setelah melakukan transfer. Berita keluarga, jemaat yang sakit di rumah, Bapak Fritz Koro, Ibu Penatua Joyce Talahatu, Nyonya Sitompul Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boruna Babang, Tambun, sekarang berada di Semarang, Ibu M. Turnip Saragi, Nyonya Nainggolan Boru Siburian, Bapak dan Ibu M. Tumanggor, Bapak M. Pangaribuan, Ibu Sukamto, Ibu Demaka Boru Simbolon, Bapak Adlin Romeo Sianturi, dan adik Audrik Apitule. Bagi jemaat yang berulang tahun, dari tanggal 6 hingga 12 September 2020 dengan nama-nama yang tercantum dalam warta jemaat, atas nama majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai kado dari gereja untuk ulang tahun Bapak Ibu terambil dari Amsal 4 pada ayat yang ke-10. Dan warta tambahan Bapak Ibu jemaat, ibadah Hut Pelpri akan dilakukan sekaligus bersamaan dengan ibadah rumah tangga pada hari Kamis 10 September 2020. Jadi disampaikan kepada kaum bapak, kaum pria bahwa hari Kamis ini akan dilakukan juga ibadah ulang tahun Komisi Pelpri. Demikian untuk penekanan beberapa warta jemaat. Atas perkenan Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Kita akan masuk di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita bersatu teduh. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian PKJ nomor 216 pada bait pertama dan yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur,
bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Di hatiku, di hatiku damai sejahtera. Di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-18 yang bunyinya sebagai berikut. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari PKJ 216 pada bait yang ketiga. Melimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat 17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh
adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1, ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri di dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita secara pribadi. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami jemaat-Mu. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri. Kesaksian sebagai gereja kabur. Kesediaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami.
Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 pada bait pertama dan yang ketiga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, sambil hidup menuruti janji Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 258 pada bait pertama dan yang kedua.
sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil kita bangkit berdiri. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ibadah maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ 198, bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita satu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi ini kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih memiliki kerinduan, kami masih diberi kesempatan, kami masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul baik di dalam rumah-Mu yang kudus ini maupun jemaat Tuhan yang berkumpul di rumah masing-masing.
untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kasih dan kuasa Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, dalam persekutuan jemaat-Mu saat ini, kami semua rindu untuk disapa, kami semua rindu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya hidup kami hanya berkenan kepada Tuhan jika kami hidup sesuai kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, mari berfirmanlah bagi kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau tolong kami, bantu kami supaya kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa juga ya Tuhan, dalam situasi kondisi saat ini, kami beribadah mempergunakan alat-alat atau media elektronik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau pakai benda-benda mati ini, supaya melalui benda-benda mati yang kami gunakan semua ini, boleh membawa sukacita dalam persekutuan jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu merasakan ibadah yang utuh dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18, kita baca ayat 15 sampai dengan ayat 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop tentang menasihati sesama saudara. Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Salam. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di dalam gedung ibadah ini, atau Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita bersyukur hari ini
kita terus memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah kita hari ini, tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama, nasihat untuk hidup berdamai. Bacaan Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 menjelaskan dengan rinci kepada setiap kita. Pertama kepada murid-murid Tuhan Yesus, kemudian kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini dan di sini. Tentang bagaimana kita menghadapi seorang saudara kita yang terlanjur jatuh dalam dosa. Karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, atau juga mungkin karena kesengajaannya, dia ada di dalam satu kesalahan. Dia ada dalam satu dosa. Dan Tuhan Yesus memberikan proses demi proses bacaan ini begitu rinci. Ada tingkatan-tingkatan yang harus dijalani. Dan tingkatan-tingkatan ini tidak boleh dibalik. Ada kalanya orang membalik tingkatan ini. Ada saudara kita yang berbuat dosa. Ada saudara kita seiman yang jatuh dalam dosa. Belum dipanggil empat mata, jemaat sudah membicarakan. Sudah keliling komplek, sudah beredar ke sana kemari, sudah meluas. Pendeta belum tahu, majelis belum tahu, jemaat duluan sudah berbicara. Sementara Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus katakan yang pertama dia harus dipanggil empat mata. Dan kalau sudah dipanggil empat mata, lalu dia mengklarifikasi firman Tuhan katakan. Dia harus mengklarifikasi kabar yang beredar itu. Dia sadar, oh iya saya salah. Dia mengakui, oke saya salah. Saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Berarti kita sudah mendapatkannya. Dalam proses ini ada dua hal yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Dalam 3 langkah atau 3 proses ini ada dua hal yang mau Tuhan Yesus sampaikan. Yang pertama ketika kita menasehati saudara kita, kita mendapatkannya kembali dan kita memposisikan dia kembali pada posisinya yang semula. Karena ketika ada masalah itu terjadi, ada dia jatuh dalam dosa, posisinya sedang bergeser. Dia tidak pada porsinya sebagai anak-anak Tuhan. Dia tidak sedang berjalan di jalannya Tuhan. Dia sedang bergeser. Dia sedang belok. Maka ketika kita mendapatkannya kembali, kita memposisikan dia kembali di jalan Tuhan. Maka ini dua hal yang harus kita ingat dalam menasehati sesama saudara. Ketika empat mata, dia menyadari dia salah. Ketika empat mata, dia mengakui dia salah. Dan dia sudah berjanji untuk tidak lagi melakukan. Dia meninggalkan dosa. Dia benci dosa. Kita mendapatkannya kembali. Maka selesai. Tidak perlu lagi kalau sudah selesai empat mata, tidak perlu lagi yang mengajak dia ngobrol itu, dia cerita lagi ke orang-orang. Saya tadi baru ngomong loh sama dia. Ampun, tahu nggak? Dia mengakui semuanya. Ya ampun, aduh berat banget ya ampun. Tidak perlu kita karena sudah selesai. Empat mata kita sudah mendapatkannya, sudah memposisikan dia kembali. Tidak perlu dilanjutkan. Tetapi masalahnya, kalau proses empat mata ini, dia tidak menyadari, dia masih menyangkali. Kita bisa mencari penguatan. Ada saksikah? Firman Tuhan katakan, proses yang kedua, langkah yang kedua, dipanggil, didudukkan bersama-sama dengan para saksi. Saksi ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena orang dipanggil menjadi saksi ketakutannya minta ampun.
Jangan saya pendeta, saya nggak mau berurusan dengan dia. Nanti pulang dari pendeta, pertemuan dengan pendeta, nanti saya babak belur. Karena orang takut menyampaikan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam cerita Alkitab Perjanjian Lama, ketika Boas, cerita mengenai Rut dan Boas. Boas tahu tradisi adat istiadat. Dia tidak mau salah. Ketika dia mau mengambil Rut sebagai istrinya, ada saksi-saksi yaitu para tua-tua Israel. Supaya apa? Supaya mereka turut menyaksikan, mereka turut mendengar sendiri dengan telinga mereka, mereka turut melihat sendiri, menyaksikan sendiri dengan mata mereka. Itu gunanya saksi. Memberikan penguatan. Saksi juga jangan bersaksi dusta. Saksi juga jangan kemudian mengatakan hal yang belum jelas. Saya bisa kok pendeta jadi saksi. Begitu didudukan, iya kata si A dia begitu. Aduh kata si A dia begitu, berarti saudara belum jelas. Jangan kita mendengar kata si A lalu kita menangkap itu menjadi sebuah kebenaran. Nanti panggil si A bilang si B. Panggil si B bilang si C. Panggil si C bilang si D. Lah mana? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah yang kedua. Ketika saksi dipanggil dan dia akhirnya mengakui, firman Tuhan katakan kita mendapatkannya kembali. Selesai masalah, tidak perlu diteruskan. Tapi persoalannya, ketika dia masih juga belum mendengar, dia masih juga belum, padahal sudah jelas dengan bukti saksi dan lain sebagainya, maka di bawah pada tingkat yang lebih luas, yang lebih tinggi, di bawah pada perkumpulan jemaat. Kalau itu pun masih belum, ya memang di GKO, di gereja kita pada umumnya kita jarang menyampaikan langsung seperti itu. Karena apa? Karena kita menjaga iman dari jemaat, kita juga menjaga yang sedang jatuh dalam dosa. Karena yang kita lihat adalah dosanya, bukan orangnya. Yang kita mau bereskan, yang kita benci adalah dosanya, bukan kita benci orangnya. Dalam penyelesaian masalah, dalam menasehati sesama saudara, kasih Kristus itu harus kita utamakan. Jangan kita datang dengan like and dislike. Karena kita tidak suka dengan orang ini, lalu kita sudah ada dalam pikiran ini apapun yang dia buat sudah tetap salah. Orang yang menasehati, orang yang menerima nasihat harus sama-sama ada pada frekuensi yang sama. Apa itu frekuensinya? Kasih Allah. Ketika orang menasehati, dia menasehati dengan kasih Allah. Paulus katakan dalam Galatia 6 ayat 1, menegur di dalam kasih. Yang dia benci adalah dosanya, bukan orangnya. Yang dia harus luruskan adalah kesalahannya, dia harus dikembalikan kepada jalan yang tepat. Kalau kita sudah benci orangnya, sulit untuk menyelesaikan persoalan itu. Percayalah. Kalau dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita sudah taruh suka atau tidak suka dengan seseorang yang sedang kena masalah, maka tidak akan bisa kita menyelesaikan masalah itu. Tidak akan objektif, tapi subjektif. Dan ketika di dalam tingkat yang ketiga, proses yang ketiga, dia juga tidak mendengar. Firman Tuhan katakan, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Ini sudah ada di tingkat yang paling rumit.
Ini sudah ada di tingkat yang paling sulit untuk kita putuskan, tetapi harus diputuskan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kadang gereja membuat satu peraturan, tetapi kita sendiri memainkan perasaan. Ketika proses-proses ini sudah dilakukan, lalu ada tindakan disiplin gereja, tapi tetap juga disiplin gereja itu dilanggar. Lalu ada hukuman yang diberikan, entah itu pemecatan, entah itu dikeluarkan dari keanggotaan jemaat. Lalu kemudian jemaat sendiri bereaksi, tidak menerima. Padahal proses-proses itu sudah kita lakukan. Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dia dikucilkan sebagai sama seperti pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dipinggirkan, yang tidak boleh berteman dengan mereka. Maka ketika kita melakukan satu ketegasan dalam peraturan tentang menasehati sesama saudara, ini perlu, walaupun ini sulit. Logikanya Bapak Ibu Saudara, di rumah saya ada akuarium. Dalam akuarium itu ada ikan beberapa ekor. Kalau satu ekor saja dia ada jamur, kalau dibiarkan ikan itu tetap ada dalam akuarium itu, kemungkinan jamur itu akan menjalar kepada ikan-ikan yang lain. Kalau tidak langsung diambil tindakan untuk diambil, dikeluarkan, supaya menjaga yang lain. Ikan-ikan yang lain itu juga butuh kesehatan, butuh kehidupan. Kalau dia tetap ada di dalam situ, dia akan mempengaruhi. Akhirnya orang lain bilang, itu dia bisa, saya juga pasti bisa. Akhirnya seperti itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan proses demi proses dengan begitu rinci tentang menasehati sesama saudara. Ayat 18, ayat 19, ayat 20 terkesan oleh kita sepertinya topiknya berganti. Sepertinya topiknya berubah. Sedang kita berbicara tentang menasihati sesama saudara, ayat 18 Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Ayat 19, jika dua orang daripadamu sepakat meminta apapun, permintaan mereka dikabulkan. Ayat 20, di mana dua orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kesannya seperti topiknya berganti, tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Sebenarnya ada Bapak Ibu Saudara. Apa hubungannya? Mari kita lihat, ketika seseorang sudah diselesaikan persoalannya, ketika seseorang sudah dibereskan, dia sudah kita tolong, dia sudah kita posisikan di jalan yang benar, maka kita sedang membantu orang itu untuk dia melepaskan ikatan di dunia ini, untuk dia melepaskan diri dari ikatan dosa yang melilit kehidupannya. Selama dia masih ada di dalam dosa itu, dia tetap terikat di dalam dosa itu. Selama dia masih berkubang di lumpur itu, dia tidak akan pernah bisa bangkit, dia tidak akan pernah bisa maju ke depan. Maka tugas kita adalah kita bantu dia untuk diingatkan, hei mari bangun. Kamu sedang ada di dalam lumpur, kamu terikat, kamu sedang diikat kakimu. Mari saya bantu kamu supaya bukalah ikatan kakimu. Kamu sedang terikat tanganmu, mari saya bantu kamu buka ikatan di tanganmu. Kamu sedang terikat oleh dosa-dosa di masa lalu, mari saya bantu kamu untuk kamu melepaskan dirimu. Tuhan Yesus katakan, apa yang kita lepaskan di dunia, dia terlepas juga di sorga. Berarti Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita menegur sesama saudara kita, baik kita yang ada di posisi yang menasehati, ataupun kita yang ada di posisi yang menerima nasihat itu,
kita harusnya sama-sama memandang ini sebagai satu bagian yang penting. Dengan kasih Allah saya datang untuk menolong saudara. Saya datang untuk melepaskan saudara. Itu dari posisi orang yang menasehati. Orang yang menerima nasihat dengan kasih Allah, saya dengan kerendahan hati, saya mau dilepaskan dari ikatan dosa saya. Karena saya tidak tahu bahwa ini sebuah kesalahan. Karena saya tidak tahu bahwa ini sebuah dosa. Dan tidak ada satupun yang datang menolong saya ketika ada orang yang datang peduli dengan saya. Saya bersyukur karena kasih Allah dinyatakan bagi saya. Tapi cenderung orang ketika dinasehati malah dia ada respon. Baik itu respon positif, baik itu respon negatif. Banyak respon. Ada respon orang yang ketika itu dia hanya diam saja. Ditegur dia diam. Anggap angin lalu, masuk kanan keluar kiri. Ketika dia dinasehati, dia merespon tiba-tiba langsung marah. Tiba-tiba langsung memuncak berapi-api. Begitu banyak respon orang ketika menerima nasihat. Sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita ditegur, saya ketika ditegur, saya bersyukur ada orang yang peduli dengan saya. Ada orang yang masih dengan kasih Allah mau membantu saya melepaskan diri saya dari dosa saya. Sehingga ketika kita membuka hati, maka kasih Allah itu akan menyentuh kehidupan kita, melepaskan kita. Apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Jadi mari kita jangan keraskan hati. Mari kita bersahabat. Mari kita berdamai dengan sesama kita. Ketika ada yang memberikan nasihat, nasihat dengan kelembutan, nasihat dalam kasih Tuhan. Dan ketika kita yang menerima nasihat, saya menerima nasihat, saya harus menerimanya juga dengan kelembutan. Karena apa? Karena dasarnya adalah kasih Allah. Dan setelah itu ayat 19, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Ketika dua orang yang sudah menyelesaikan, baik yang menasehati maupun yang dinasehati, sudah bersama-sama sepakat dengan kasih Allah membereskan segala sesuatu. Ayat 19 katakan, minta apapun dikabulkan oleh Tuhan. Ayat 20, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti ada korelasinya Bapak Ibu Saudara. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2 juga sama mengatakan demikian. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang membuat seolah-olah Tuhan membelakangi kita, Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita adalah semua dosa kita. Maka ketika dosa itu diangkat, dosa itu dibereskan, kesalahan itu dibereskan, kita duduk bersama, berdoa bersama, minta apa saja yang diminta pasti dikabulkan. Percayalah, bukan saya yang bilang. Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20 yang menjaminnya. Kalau saya yang bilang bisa saja Bapak bilang pendeta cuma ngomong doang. Pendeta cuma ini doang. Tapi firman Tuhan yang menyampaikan. Saya hanya alat. Saya hanya media untuk menyampaikan, menyeberangkan isi hati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Sehingga mari ketika kita hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita hidup berdamai dengan orang lain. Mungkin ada sakit hati ketika pernah ditegur oleh orang lain. Mari kita berdamai dengan orang itu. Mungkin ada sakit hati juga ketika kita menegur orang lain, lalu dia memuncak, dia memarah kita, dia memusuhi kita. Mari kita juga berdamai. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain. Dan biarlah ketika 2-3 orang berkumpul, meminta apa saja, pasti
dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, mungkin ada 2-3 orang, tidak perlu khawatir. Mungkin Bapak Ibu yang beribadah di rumah saat ini, kok kita cuma 2 orang, kok kita cuma 3 orang. Firman Tuhan katakan, bukan masalah kuantitas, tetapi kualitas. Ketika 2 atau 3 orang tapi bereskan segala sesuatu, berdoa saat ini, minta, Tuhan pasti kabulkan. Karena 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Tetap semangat untuk hidup berdamai dengan sesama kita. Mari kita saling menasihati. Mari kita saling juga menerima nasihat. Mari kita saling mengasihi dengan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari NKB 116 bait 1 dan bait yang kelima. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mana hari ini mengajarkan kami menasehati sesama saudara kami yang pada saat itu dia sedang jatuh dalam kesalahannya, dia sedang jatuh di dalam dosanya. Firman-Mu ajarkan kami untuk mendapatkannya kembali dan memposisikannya kembali di jalan Tuhan. Yang kami benci adalah dosanya dan bukan orangnya. Ajarkan kami ya Tuhan dalam kami menasehati sesama kami. Baik kami sebagai yang memberikan nasihat masukan firman Tuhan, baik kami juga yang menerima nasihat. Kami sama-sama ada pada frekuensi yang sama, yaitu kami dengan kasih Allah, dengan kerendahan hati, mengasihi sesama kami untuk membantu dia keluar dari ikatan dosa dan kesalahannya. Dan kami yang menerima nasihat, kami dengan kerendahan hati mau menerima nasihat itu sebagai satu bukti cinta kasih Allah Engkau nyatakan bagi kami. Dan Engkau kirimkan orang-orang yang begitu peduli mengasihi kami dan memberikan masukan firman Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar kami terus hidup berdamai
baik itu hidup berdamai dengan Tuhan Allah sebagai pemilik, sebagai penguasa, sebagai penyelenggara kehidupan kami. Kami hidup berdamai dengan diri kami sendiri dan juga kami hidup berdamai dengan orang lain. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini dalam kerendahan hati kami menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau mendengar setiap doa, setiap permohonan dan ungkapan syukur yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Dan dengan kehendak Tuhan sendiri, dengan kasih dan kuasa-Mu, Engkau yang menjawab setiap pergumulan, permohonan, ungkapan syukur dari jemaat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Ekumene di Indonesia, Majelis Sinode GKO. Tuhan berkati dari ketua umum sampai pada biro-biro yang ada di tingkat sinodal. Kami berdoa Tuhan untuk pengadaan lahan kantor sinode. Bapa juga berkati rencana dan usaha yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati berdoa untuk jemaat-Mu, Persekutuan Gereja Tuhan GKO Jemaat Bekasi 1. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu sebagai gembala sidang, para penatua, diaken, pengurus komisi, koster tata usaha, organis, kantoria, pengurus yayasan, tim multimedia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau pakai kami dengan talenta-talenta kami, dengan kemampuan kami yang Tuhan tanamkan dalam diri kami, untuk kami melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersatu hati kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit di rumah. Dan bersatu hati berdoa untuk Bapak Fritz Koroh, Ibu Penatua Joyce Talahatu, Nyonya Stompul Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Nababan, Ibu M Turnip Saragi, Nyonya Nenggolan Boru Siburian, Bapak dan Ibu M Tumanggor, Bapak M Pangaribuan, Ibu Sukamto, Ibu Dema Boru Simbolon, Bapak Adlin Romeo Sianturi dan adik Audrik Apitulei. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, kuasa-Mu, menjamah dan memulihkan kesehatan dari jemaat Tuhan. Kami juga berdoa, kami bersyukur atas pertambahan usia bagi kehidupan pribadi jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Saudara Andreas Simamora, Saudari Safira Pangesti, adik Catherine Sitompul, Saudari Elizabeth Tarigan, Ibu Loisa Batserin, Ibu Francisca Borusiahaan, Saudara Saputra Doli, Bapak Sarman, Bapak Surahno, adik Stefani Clarencia, Ibu Penatua Rosta Gultom, adik Glory Sanaki, adik Esra dan Esther Serhalawan, adik David Sialagan, Bapak Budi Simbolon, Bapak Robert Sitinjak, adik Reynold Damanik, adik Stefanis Sitinjak, dan Ibu Diana Boru Panjaitan. Tuhan Yesus, Engkau berkenan menerima ungkapan syukur dari jemaat Tuhan, dan biarlah mereka terus mempersembahkan hidup sebagai ibadah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap pergumulan jemaat-Mu, Tuhan memberikan yang terbaik bagi masa depan, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usia lanjut. Tuhan Yesus ada bersama jemaat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati berdoa untuk rencana peneguhan CD tanggal 27 September 2020 jam 11 siang. Segala persiapan yang dilakukan Tuhan berkenan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk tanggal 10 September 2020 ibadah rumah tangga sekaligus ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Komisi Pelpri.
Kami juga berdoa Tuhan memberikan kerinduan bagi jemaat Tuhan untuk kami beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, di situ Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini bergumul untuk kehidupan pribadi dan keluarga mereka, untuk penghidupan keluarga mereka, segala usaha untuk membangun perekonomian keluarga rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap usaha dari jemaat-Mu. Bangsa dan negara kami berdoa, Tuhan berkati pemimpin bangsa ini. Pemimpin kota Bekasi, Tuhan beri hikmat bagi mereka, supaya mereka tetap dengan hikmat Tuhan membawa kami semua boleh keluar dari persoalan-persoalan yang ada saat ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Baik itu persembahan ibadah minggu, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan-persembahan yang lain. Tuhan berkati, Tuhan berkenan memberkati supaya persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GKO Bekasi 1. Terima kasih Bapa, ini kami ya Tuhan, ini seruan doa ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang kepadamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akhiri persekutuan kita hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395, bait 1 dan bait yang kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah harinya yang telah mengikat hatiku, Beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak Ibu Saudara jemaat, kembalilah dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.